Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan katsirin, hamdan yu'annimu, hamdan an'amahu wa kafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita memasuki bulan Ramadan di 2 hari yang ke-7. Dari yang ke-7 ini di bulan Ramadan ini insya Allah memberikan kesehatan dan memberikan kekuatan kepada lahiriah kita maupun batiniah kita. Semoga insya Allah kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita tunggu-tunggu di yaumil akhir nanti kita insya Allah akan mendapat syafaatnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini pada pasal kedua tentang puasa, saya akan membahas tentang mengenai rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batiniahnya. Dan kajian ini saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kebetulan yang saya miliki ini adalah jilid 2. Ini sudah lama sekali buku ini. Ini cetakan keempat tahun 1986. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga adik-adik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita selama bertahun-tahun berpuasa, mulai dari sejak kecil kita dilatih oleh kedua orang tua kita, lantas kita dilanjutkan lagi sampai ke remaja di usia balik, kemudian diteruskan lagi sampai ke usia kita memasuki usia pernikahan, kemudian kita menjadi kedua orang tua dan kita kembali mendidik seperti orang tua kita mendidik dulu kita berpuasa. Sewaktu kita masih kecil kita dilatih, dibangunkan sahur, diajarkan segala macam hal-hal yang membatalkan puasa, terutama masalah fisik. Jadi ini penekanannya adalah masalah fisik jika waktu kita kecil. Nah, itu akan terulang kembali ya kita di mana setelah kita mendidik kedua orang tua, kita melatih anak kita agar supaya sepeninggalnya kita nanti, generasi keturunan yang diwariskan oleh kita adalah kita tidak lupa melahirkan generasi yang Islami yang menjalankan syariat-syariat puasa, khususnya mengenai masalah puasa Ramadan. Baiklah, akan kita bahas. Pada akhirnya kita berpuasa ini adalah takwa. La'allakum tattaqun. Tapi pada umumnya orang melaksanakan puasa itu, puasa hanyalah menahan diri dari laparnya perut, hausnya kerongkongan, tenggorokan kita dalam menahan haus, dimulai dari waktu azan subuh sampai dengan azan maghrib. Itu yang kita sering lakukan. Dan secara dinamika, karena kita beraktivitas mulai dari pagi sampai dengan sore hari, tentunya banyak sekali hal-hal yang sangat melelahkan dalam beribadah puasa ya. Karena sangat melelahkan dalam beribadah puasa, akhirnya kita lupa bahwa ada hal-hal yang memang sangat berpengaruh dengan kadar puasa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena amalan-amalan yang lain seperti syahadat, sholat, zakat, haji, umroh dan lain-lain, sedekah, infak, itu adalah untuk manusia. Artinya memang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai amal untuk manusia. Tetapi kalau puasa
ini akan kita persembahkan puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang menilainya. Sebagus-bagus kita puasa, apabila kita menjalankannya dari pagi sampai siang hari, tiba-tiba ada saja godaan. Terutama godaan yang paling kencang bagi wanita dewasa dan pria dewasa adalah godaan syahwat, melihat wanita dengan syahwat. Bukan membatalkan puasa, tapi ini mengurangi pahala puasa, bahkan membatalkan puasa. Inilah yang dikhawatirkan oleh kita. Dan jangan sampai kita berpuasa dari pagi, siang, dan sore harinya, ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada puasanya, tidak puasa kita dalam artian puasa kita hanya menahan lapar dan haus, tetapi pahalanya tidak kita dapatkan sama sekali. Oleh karena itu, dalam pasal kedua tentang puasa ini, saya akan membahas mengenai rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batinnya. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu adalah tingkat umum. Tingkat umum ini biasa yang kita lakukan pada umumnya adalah kita menahan diri dari lapar dan haus. Yang kedua, puasa khusus. Nah, puasa khusus ini adalah levelnya lebih tinggi lagi daripada puasa umum. Jadi tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya. Terutama mengenai panca indera kita yang 5 ini, yang bisa menggerakkan syahwat kita, ya, meningkatkan libido kita, meningkatkan katakanlah gairah seks kita apabila kita beraktivitas, terutama orang-orang yang beraktivitas di luar rumah. Dan yang ketiga adalah puasa khusus dari khusus. Jadi yang lebih khusus lagi, lebih tinggi tingkatannya. Nah, seperti apa sih puasa khusus lebih khusus lagi? Ini adalah puasa-puasa para rasul, para nabi, para aulia, para siddiqin, ya, kemudian para wali-wali Allah, di mana batiniahnya puasanya adalah puasa ruh, puasa batiniah. Batiniahnya itu sudah melupakan diri dari hal-hal yang menggoda, membatalkan pahala puasa. Jadi bukan panca indera lagi, jadi batin. Jadi batinnya ini selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi channel Allah Subhanahu wa taala itu selalu dibuka dengan batin. Dan batin ini menghidupkan diri dengan channel Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai panca indera yang membatalkan pahala puasa itu sudah terlewatkan. Dan ini sangat sulit sekali untuk kita tempuh manakala kita mengikuti menjalankan puasa khusus berkhusus, karena godaannya ini sangat berat. Apalagi kita berada di lingkungan yang notabene kita banyak sekali orang-orang yang berhijab, menutup aurat, tapi masih kelihatan bentuk-bentuk tubuhnya. Atau kita berada di lingkungan yang banyak sekali orang-orang berjualan makanan, ya, berjualan di sore hari, kita melihat orang berantri. Ini sangat sulit sekali, karena kita pasti tergerak hati kita untuk memikirkan tentang pahala, tentang buka puasa. Baiklah, akan kita bahas satu persatu mengenai puasa umum. Adapun puasa umum yaitu mencegah perut dan kemaluan. Saya ulangi lagi, yaitu mencegah perut dan kemaluan daripada memenuhi keinginan perut itu sendiri. Sebagaimana telah kita lewatkan pembahasan yang baru saja kita bahas. Adapun puasa umum yaitu bahwa kita menahan diri, tapi dalam perkataan, perbuatan, dan juga kelihatan kita kurang waspada, ya, kurang waspada untuk menjaga diri dari masuknya bahaya-bahaya, masuknya gangguan-gangguan, informasi-informasi sekarang ini, berita-berita terkini baik yang secara hoax maupun yang lain-lain, itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu terutama masalah panca indera pendengaran. Kita sering mendengar omongan-omongan yang secara batin, yang secara puasa itu akan merusak pahala puasa kita sendiri. Di mata Allah tidak ada artinya orang puasa seperti itu.
ya. Nah, kita akan berlanjut kepada puasa khusus. Puasa khusus yaitu lebih tinggi lagi tingkatannya. Puasa khusus ini adalah di atas puasa umum. Kalau puasa umum dia hanya seperti, katakanlah kalau saya berani mengatakan, seperti anak-anak yang berlari kemana ke sana kemari, seperti orang-orang yang belum balik. Tapi secara fisik dia kuat menahan dari godaan syahwat tentang perut lapar, tentang gorokan kerongkongan yang menggoda untuk minum di siang hari. Nah, puasa khusus maka pencegahannya ini ada pada panca indera. Pertama, pencegahan pendengaran, kedua penglihatan, ketiga lidah, keempat tangan, kelima kaki dan anggota-anggota tubuh lainnya daripada yang membuat kita lalai dalam berpuasa, sehingga hasil yang kita peroleh bukanlah pahala tapi sebaliknya adalah dosa. Baiklah, akan saya bahas mengenai pendengaran. Apabila kita sehari-hari mendengar perkataan yang haram, maka hukumnya juga haram, hukumnya mendengar. Sebaiknya kita batalkan atau kita alihkan omongan ke omongan yang lain, atau kalau kita lebih berani lagi, kita tegur. Mengapa? Karena omongan itu sudah menghasilkan dua sifat, dua karakter. Omongan itu bisa mengarah kepada yang sifatnya ghanimah, yang sifatnya membicarakan hal-hal yang keburukan orang lain, tapi kenyataan memang secara fakta dia melakukan. Yang kedua, bersifat fitnah. Fitnah itu adalah membicarakan yang sifatnya belum tentu, bahkan dia tidak sama sekali melakukan action tindakan tersebut. Jadi sifatnya fitnah. Jadi dia sama sekali tidak melakukan atau mau melakukan yang kita bicarakan, tapi sudah kita bicarakan. Terkadang apa yang kita bicarakan itu lebih bahaya lagi daripada membunuh. Jadi kita lihat bahwa orang di fitnah itu gampang sekali berita hoax itu akan beredar. Apalagi zaman sekarang ini ada medsos. Sekali klik saja itu sudah seluruh Indonesia bahkan dunia. Apabila orang-orang itu membuka medsosnya akan tahu apa gerangan yang terjadi. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini pendengaran itu sangat vital sekali. Dan ini akan membatalkan pahala puasa. Sehingga Rasulullah mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa hanya sifatnya menahan diri dari lapar dan haus. Tapi sifatnya puasa itu adalah pahala puasanya tidak didapatkan, batal, tidak mendapatkan pahala puasa. Kemudian dari penglihatan ini banyak sekali, oleh karenanya kita sering mendengar hadis mengatakan, para ulama juga mengatakan bahwa ini ada yang mengatakan tidak termasuk hadis tapi adalah asar, artinya boleh dikatakan dari para sahabat dan juga dari para ulama-ulama. Ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya membaca Al-Quran, tapi tidur pun ibadah. Alasannya mengapa tidur? Karena daripada kita keluar rumah, maksudnya kemudian beraktivitas, tanpa sengaja ada seorang wanita, baik ibu-ibu, remaja ataupun yang sudah balik, katakanlah begitu, melintas di depan kita, dan tanpa sengaja kita melihat. Kalau kita tidak dibarengi dengan zikrullah, baik membaca astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir setiap saat, setiap detiknya, maka itu akan masuk ke dalam hati nurani kita melalui penglihatan kita. Oleh karena itu
penglihatan itu sangat berbahaya sekali, karena penglihatan itu akan menggugurkan pahala puasa kita. Pada bab yang lalu telah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini akan saya ulas lagi. Diriwayatkan oleh Jabir dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersabda, "Khamsu yuftirna shaim, al-kazibu wal ghibah, wan namimah, wal yaminul kazibatu, wan nazuru bisyahwah." 5 perkara membukakan puasa dari orang yang berpuasa. Pertama, berdusta, mengumpat, menjadi lalat merah, bersumpah palsu, dan memandang dengan nafsu. Ini hadis dirawikan dari Jabir dari Anas. Kata Abu Hatim Al-Razi, hadis ini bohong. Tapi bagi kami hadis ini bukan bohong, kenyataannya ya. Ini sangat berbahaya sekali apabila kita melakukan puasa yang sifatnya sudah bersifat khusus. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Kemudian tangan ini bagi kita sangat berbahaya juga, karena tangan ini biasanya kita melakukan pencurian sekalipun kita melakukan pencurian, kalau sifatnya mencuri ya sudah haram, memindahkan barang hak milik orang lain menjadikan milik kita. Meskipun kita berpuasa, kita nggak ada puasanya, tidak ada pahala puasanya. Kemudian kaki, kemana kaki kita melangkah, dan anggota-anggota tubuh lainnya yang daripada dosa. Kaki kita melangkah kemana? Alangkah baiknya selama Ramadan ini, kalau memang tidak terdesak dengan kebutuhan yang sangat esensial, yang sangat urgent, seperti untuk berbuka puasa, membeli sesuatu untuk lebaran, membeli sesuatu untuk menafkahi fakir miskin dan orang-orang terlantar, janganlah sering-sering kita ke pasar. Janganlah sering-sering kita ke pekan, karena nanti banyak yang kita lihat, banyak keinginan yang kita inginkan, sehingga melalaikan dari ibadah puasa itu sendiri. Yang seharusnya kita mengaji, yang harusnya kita berzikir, kita lupa apa yang harus kita lakukan. Kita sehari-hari habis waktunya ke mall, habis waktunya ke pasar, kecuali hal-hal yang sangat esensial, yang ada hubungan dengan puasa, seperti membeli takjil, kemudian membeli suatu buka puasa, sesuatu yang untuk bahan berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, puasa khusus dari khusus. Puasa khusus dari puasa khusus ini satu level tingkat lagi di atas para puasa panca indera. Jadi puasa batiniah, bahwa ruh kita yang berpuasa. Apa yang dimaksud dengan ruh batiniah kita berpuasa? Bahwa kita selalu ingat dengan Allah. Hati kita selalu, channel kita hidupkan dengan zikrullah. Jangan sampai waktu itu kita terlewatkan. Nah, hal ini sangat membantu kita untuk melalaikan dari hal-hal yang sifatnya mengalihkan kita dari kita bertaqarrub ila Allah, dari kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sesuatu tentang dunia, berbicara sesuatu tentang dunia, kecuali berbicara tentang urusan agama. Baiklah, akan saya bahas bahwa puasa khusus ini, tadi sudah saya bahas bahwa puasa khusus adalah puasa hati dari segala cita-cita yang hina, dari segala cita-cita yang hina dan segala pikiran duniawi, serta menjaganya daripada selain Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Dan hasillah berbuka daripada puasa ini dengan berpikir pada selain Allah. Jadi hasil berbuka puasa ini adalah kita hanya lewat sekejap saja berpikir daripada selain Allah, itulah hasilnya.
Jangan berpikir daripada selain Allah Azza wa Jalla dan hari akhirat, dan dengan berpikir tentang dunia, kecuali dunia yang dimaksudkan dunia untuk agama. Maka yang demikian itu adalah sebagian daripada perbekalan akhirat yang tidaklah termasuk dunia. Sehingga berkatalah orang-orang yang mempunyai hati, barang siapa tergerak hati cita-citanya dengan bertindak pada siang harinya untuk memikirkan bahan pembukaan puasanya, niscaya dituliskan suatu kesalahan kepadanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang kepercayaan diri dengan karunia Allah Azza wa Jalla, tentang kurang yakinnya dengan rezeki yang akan dijanjikan oleh Allah, khususnya rezeki untuk berbuka puasa. Itu sangat berat sekali. Oleh karenanya cara mensiasatinya pada saat habis asar, jangan sekali-kali kita berpikir tentang pembukaan puasa, tentang takjil. Sebaiknya kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita berpikir terus sampai maghrib. Setelah kita maghrib baru kita ke tempat bukaan puasa. Apa yang ada di situ kita buka. Ada air putih ya kita buka, ada teh ya kita buka, nggak ada ya kita masak dulu. Baru setelah itu kita bukakan puasa dengan memakan 3 kurma sunnah, dengan membaca doa buka puasa, doa yang rajin kita baca, ya. Lalu kita baca doa tersebut, kita makan kurma, lalu langsung kita berwudu. Setelah kita berwudu, kita tegakkan sholat. Setelah kita tegakkan sholat, lalu kita baru masak, kemudian berbuka puasa. Makan untuk berbuka puasa seadanya, jangan makan sekenyangnya, secukupnya kita makan. Jangan makan sekenyangnya, nanti akan sangat susah kalau kita nanti berpuasa, berbuka puasa dengan cara seperti itu, karena akan membuat diri kita lemah, terutama setelah kita nanti berhadapan dengan sholat isya langsung tarawih, ya, begitu. Seterusnya kita melakukannya. Dan inilah puasa yang dilakukan, puasa khusus ini, sangat khusus ini yang dilakukan oleh tingkat nabi-nabi, orang-orang siddiq, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan tak panjanglah pandangan mengenai kemuliaannya secara perkataan. Jadi nggak perlu kita uraikan secara perkataan. Tapi cukuplah kita mengerti di mana letaknya posisi kita puasa pada saat ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian, bahwa mutiara puasa kita bisa, aktivitas puasa kita bisa kita ukur di manakah posisi kita saat ini. Apakah puasa umum, apakah puasa khusus, apakah puasa khusus dari khusus belum khusus. Oleh karenanya sangat disayangkan apabila di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan kita menjadi la'allakum tattaqun, kita hanya melewatkan puasa ini hanya sebatas menahan diri dari lapar dan haus. Dari mulai setelah azan subuh sampai dengan azan maghrib. Hanya itulah yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mempersembahkan amal ibadah kita, puasa di mata Allah itu hanya itu. Karena puasa ini hanya Allah yang menilai. Puasa ini hanya untuk Allah, hanya untukku, kata Allah. Ya, oleh karena itu sangat berhati-hatilah kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa kita ini akan kita persembahkan kepada Allah. Kalau kita puasa pada level umum, berarti level itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau kita berpuasa pada level khusus, berarti pada level khusus, pada pahala level khusus itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Pada level khusus lagi, itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Para filsafat sendiri yang bisa menilainya, termasuk saya sendiri, itu adalah Allah sendiri yang menilainya. Tapi kita bisa menilai dari aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu saya mengharapkan marilah kita amal ibadah puasa kita dengan banyak membaca Al-Quran. Jangan lewatkan puasa kita
sedetik, semenit, sejam itu jangan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan zikir kita kepada Allah dan berzikir istighfar, zikir la ilaha illallah, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akhirul kalam kita ucapkan, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bertemu di bulan Ramadan kali ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya menghimbau mari kita menjaga puasa kita bersama-sama. Mari kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis dengan membaca asyhadu la ilaha anta, betul-betul membaca kifaratul majlis. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi